dia berbahaya, teman-teman. Orang itu kalau sudah berani berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, apalagi sekelas ulama yang ada di bawah Imam Asy-Syafi'i, luar biasa, teman-teman. Waspadalah, waspadalah, hati-hati, curigai ketika dia berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengangkat isu penting terkait bantahan Sani Uye atau pendapat Sani Uye berkaitan dengan Imam Syafi'i. Lagi-lagi Imam Syafi'i yang dikonfrontir dengan saya dan konfrontir dengan Ustadz Firanda juga Syekh Nasruddin Albani. Tapi saya katakan bahwa cara Sani Uye ini memang dari sisi ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Kalau ditanya mengapa, karena pola yang dikembangkan, narasi yang dikembangkan oleh Sani Uye itu adalah narasi yang bersifat taklid buta, yaitu cara robot berbicara seperti itu, ya, enggak ilmiah ya. Bukan berarti dia orang hebat, enggak ada hebatnya sama sekali. Kalau kita lihat sih, yang enggak ada apa-apanya. Berkaitan dengan Imam Syafi'i misalnya, saya dulu memang pernah melontarkan bahwa di antara salah satu pendapatnya yang 11 rakaat itu kemudian dimasukkan dalam pendapatnya Imam Syafi'i, dimasukkan dalam kategori salat witir ya. Saya mengatakan bahwa tentu bahwa Imam Syafi'i itu lebih menyukai yang datang dari Rasulullah daripada dia berpendapat sendiri. Itu ramai sampai beberapa waktu, sampai ngajak karena tidak dilayani langsung memberi saya al-kaburi. Itu kebiasaan Aswaja yang paling buruk. Tak ada, tidak pernah mengiyakan, tiba-tiba mengatakan saya itu Zulkarnain Al-Kaburi. Padahal itu sebenarnya membuang rasa takutnya sendiri, gitu. Yang menunjukkan kekerdilan cara berpikirnya, tidak menunjukkan kejantanannya sebagai seorang yang berpengetahuan agama, tapi lebih pada pola robot berbicara, doktrin artinya. Kan mereka ini adalah otak-otak yang sudah dicuci mati ya, otaknya sudah dicuci oleh Aswaja itu, bukan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Aswaja dalam konsep pemikiran Jawa, yaitu asli warisan Jawa itu. Bukan ya. Jadi kalau saya berbicara Imam Syafi'i seperti dulu, kemudian ada lagi Ustadz Firanda membantah pendapatnya Syekh Nasruddin Albani berkaitan dengan tarawih misalnya. Ini orang menyamakan Salafi, menyamakan Wahabi itu dengan mazhab. Itu parahnya mereka di situ. Jadi Sani Uye ini menyamakan Wahabi itu dengan mazhab, atau menyamakan Salafi itu dengan pemahaman mazhab yang harus tunduk patuh kepada satu pola. Justru ini yang menurut saya merupakan kekeliruan besar dari Sani Uye, karena tidak paham Salafi. Dan ini pula yang konyol, karena tidak menunjukkan sebenarnya mengenai fikrah atau pemikiran Salafi itu berangkatnya dari mana. Kemudian apa? Kebiasaan butanya itu lagi. Oh itu tidak tunduk patuh kepada tokoh mazhabnya, misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang begini juga. Orang tersebut itu sama sekali tidak mengerti manhaj. Saya katakan tidak mengerti metode. Coba sekarang begini.
sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dari Rasulullah, kemudian sampai kepada tabiin. Sampai di tabiin ini berbeda-beda orientasi dan pengembangan pemikiran yang dikembangkan dari narasi yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Imam 4 tadi, itu namanya Imam 4 ini mengikuti manhaj, makanya berbeda-beda. Nah, yang demikian juga terjadi pada Salafi. Makanya di Salafi itu bisa berbeda. Tidak harus sama, beda kalau orang yang mengikuti mazhab lalu saling terkam, saling jotos gitu ya. Itu lucu banget ya. Kenapa? Satu mazhab bayangkan bisa berbeda. Jadi contoh ya, Aswaji ini paling klaimnya, kalau kita lihat Aswaji ini paling mengklaim sebagai yaitu pengikut Imam Syafi'i yang dikenal dengan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy-Syafi'iyah, kalaupun ada itu di dalam pesantren-pesantren di NU misalnya ya, di Asem Bagus itu, di beberapa tempat di Jawa Timur itu biasanya Salafiyah Syafi'iyah, sudah masih pakai Salafiyah Syafi'iyah, artinya yaitu pengikut salaf dari pengikut salafismenya Imam Syafi'i tadi itu. Maksudnya seperti itu. Atau kalau Salafiyah Syafi'iyah artinya bisa juga diartikan dia pengikut cara berpikirnya, orientasinya kaum Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i. Yes, termasuk ada yang mengikuti cara berpikirnya Imam Nawawi, ada cara berpikirnya Imam Muzanni, ada Khomusi dan sebagainya. Banyak sekali ya dalam mazhab Imam Syafi'i. Biasanya yang terkenal itu Imam Muzanni dan Imam Nawawi dan beberapa Syafi'i lainnya. Tapi ada cara berpikir Syafi'iyah yang asli ini yang tentu saja tidak terjangkau oleh mereka. Masih banyak ya pendapat-pendapat di kalangan mereka itu. Nah, itu diantaranya. Kalau berbicara lebih jauh terkait dengan Syafi'iyah lagi, terkait dengan Syafi'iyah, saya punya pengalaman luar biasa itu di Kabupaten Sumeneb. Di Sumeneb itu ada Masjid Mustaqbil. Jadi Masjid Mustaqbil ini lokasinya berada di sekitar atau sepanjang jalan, yaitu sepanjang jalan Parenduan ya. Parenduan tuh yang masuk Prakeun Kabupaten Sumeneb tuh. Nah, di Parenduan ini ada masjid namanya Mustaqbil, tidak jauh dari Masjid Al-Amin atau tidak jauh dari pondok pesantren Al-Amin ya, Parenduan itu. Masjid Gemak. Itu ada masjid namanya Mustaqbil. Di dalam masjid itu yang dilakukan adalah, atau yang diamalkan di dalam masjid itu adalah ajaran murni dari Imam Syafi'i. Kalau Anda tahu itu ajaran murni Imam Syafi'i ini, jika diamalkan berdasarkan kitabnya Al-Um misalnya, atau mengambil dari sebagian kitab Musnad Imam Syafi'i yang ada itu ya, di situ akan menemukan banyak perbedaan dengan Syafi'iyah yang lain. Nah, ketika mereka ini mengikuti Syafi'i dan satunya mengikuti Syafi'iyah, itu sudah berbeda. Ketika orang menyatakan pengikut Imam Syafi'i dan satunya menyatakan sebagai pengikut Syafi'iyah, pengikut Syafi'i, maka sudah pasti akan berbeda, akan terjadi tabrakan gitu. Makanya saya katakan kalau mazhab itu beda dengan manhaj. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu namanya manhaj yang diikuti. Tidak mengikuti, misalnya Imam Syafi'i tidak mengikuti mazhabnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik tidak mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad tidak mengikuti mazhabnya Imam yaitu Syafi'i. Mu'tabarah semua itu. Tidak kemudian sebagai pendiri mazhab
lalu terjadi kultus yang sangat luar biasa, menyebabkan buta mata, buta hati segalanya, bahkan menyamakan kedudukan mereka layaknya seorang nabi. Itu yang parah, ya. Jadi di situ tadi Masjid Mustaqbil ini diisi oleh mereka yang mengikuti Imam Syafi'i murni. Dibahas di sana. Apa? Ya zikirnya pelan-pelan. Bandingkan dengan aswaja itu, kalau sesudah maghrib atau isya, subuh, bagaimana wiritan ba'da sholat itu. Kemudian bandingkan dengan masjid tadi Mustaqbil yang mengamalkan Imam Syafi'i. Itu zikirnya beda banget, jauh gitu. Cara sholatnya juga beda jauh dan sebagainya. Nah, barangkali ini yang tidak sampai kepada Sani Oye gitu. Jadi apa tidak lebih dusta orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Imam Syafi'i tapi amalannya jauh dari Imam Syafi'i? Apa tidak lebih dusta itu? Apakah tidak kadzab kalau pengaku orang-orang yang ngaku Imam Syafi'i tapi masih melakukan di luar ajaran Imam Syafi'i, membenarkan amalan-amalan di luar Imam Syafi'i? Anda bilang itu tadi, kalau ada orang yang mengaku klaim ini itu kadzab, Anda lebih kadzab menurut saya itu. Dari mana tahlilan itu? Jangan nguceh lah Anda itu. Sebagai pendusta juga bisa saya itu lebih dari yang Anda katakan. Anda lebih pendusta, ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i. Zikirnya dari mana? Apakah Imam Syafi'i mengajarkan seperti itu terus menerus sepanjang? Kalau ngajarin saja, apa ngajarin itu harus seperti itu? Imam Syafi'i tidak seperti itu, hanya ngajarin saja. Dan zikirnya sebagaimana zikir Nabi. Lihat itu. Bagaimana bacaan-bacaan zikirnya Imam Syafi'i di situ. Nah, itu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian Anda. Jangan sok-sok Imam Syafi'i padahal perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan. Apa wudunya kalian sama dengan Imam Syafi'i? Apa sholatnya kalian sama dengan Imam Syafi'i? Apakah jemaahnya kalian itu sama dengan Imam Syafi'i? Berjemaah di masjid itu sama enggak? Jangan sok klaim lah. Jadi biar Anda itu tahu persis siapa sebenarnya yang pendusta. Teriak-teriak Imam Syafi'i, ajarannya menentang Imam Syafi'i. Siapa sebenarnya yang pendusta? Kalau mau coba berbicara seperti itu sih semua orang bisa. Jadi Anda itu rasanya tidak mencerminkan sebagai seorang narasi yang bagus, karena dibakar oleh kebencian. Otaknya itu penuh dengan comberan di dalam menyampaikan perintah-perintah agama. Hatinya penuh dengan kebusukan. Tidak lagi berbicara secara konsep Islami, berakhlak, enggak. Karena Anda seperti itu, saya juga bisa seperti itu. Saya mengikuti cara berpikir Anda saja. Jadi kalau mau saling hujat, ya silakan saja. Saya juga bisa melayani lebih dari itu. Buat apa? Tak seorang muda, tapi cara berpikirnya itu kan saya dulu pernah mengatakan, salah satu pemikir muda itu dari kualitas teroris ya, teroris itu seorang teroris harap. Nah, kita di situ menemukan yaitu yakhrujuna minal Quran, itu apa dikatakan tuh, dia keluar dari Al-Quran kama yamrukus sahma minar romiyah, itu seperti itu tuh. Jadi jika kita ahdasu asnan, yaitu ahdasu asnan itu usia muda asnannya, wa sufahaul ahlam, yaitu tapi cara berpikirnya sufaha al-ahlam, yaitu pelupa, suka lupa Anda itu. Ngomongin orang menyelewengkan Imam Syafi'i, padahal Anda sendiri
kalau mau dikoreksi dari amalan-amalan orang-orang Anda, tidak ada yang mengikuti Imam Syafi'i. Jadi jangan main klaim. Emangnya sholatnya Imam Syafi'i seperti yang Anda lakukan? Aduh, sani oye. Jadi itu barangkali perlu koreksi dari Anda. Apakah memang Anda itu mengikuti cara beribadah Imam Syafi'i, atau Anda itu justru keluar dari cara beribadah Imam Syafi'i, cara berakidah Imam Syafi'i, dan sebagainya. Jadi itu ya, kalau mau berbicara tentang Imam Syafi'i. Oleh karena itu, jangan mudah mengatakan bahwasanya Zulkarnain itu misalnya keluar dari apa tadi itu konsep pemikiran. Tidak, saya tidak keluar. Saya kan katakan Imam Syafi'i itu akan rujuk kepada suatu pendapat jika sudah benar-benar itu berangkat dari hadis yang sahih. Itu pernyataan Imam Syafi'i sendiri. Jadi dia artinya hidup dan mati beliau, Imam Syafi'i, sudah berubah dengan sendirinya, tidak menanggung dosanya umatnya yang melakukan kesalahan. Jika misalnya di antara pendapat Imam Syafi'i itu ada yang salah, karena beliau sudah berlepas sesuai dengan perkataannya yang terdapat di dalam kitab-kitab madzhab. Itu jadi kalau Anda berpikirnya seperti tadi itu cuman bisa, itu namanya norak Anda itu. Misalnya tentang Ustadz Firanda, beda dengan Syekh Nasruddin Albani. Itu bukan Ustadz Firanda, itu antara pendapatnya Syekh bin Baz yang dikeluarkan oleh Ustadz Firanda dengan Syekh Nasruddin Albani. Syekh bin Baz membenarkan sholat tarawih yaitu lebih dari 11 rakaat. Syekh Nasruddin Albani tidak membenarkan sholat tarawih lebih dari 13 rakaat. Bukan kemudian itu saling sikut. Jadi tidak saling sikut. Justru di situ dikatakan oleh Imam siapa namanya bin Baz, oleh bin Baz dan Syekh Nasruddin Albani, bahwasanya mereka itu berbeda itu wajar karena tidak mengikuti mazhab. Dalam artian mengikuti mazhab seperti Anda lakukan, tidak berpihak pada salah satu mazhab. Boleh seorang yang berilmu itu berbeda dengan siapa saja di dalam mazhab. Ada lagi mengatakan ini tidak tunduk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cara Anda memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah. Itu ya. Jadi cara Anda di dalam memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu salah. Jadi sekarang kalau kami memahami mazhab sebagaimana perkataan Imam Mazhab. Jika seluruh umat Islam itu memang benar-benar bertitik tolak dari Imam Mazhab, tentunya tidak seperti yang terlihat sekarang ini. Cobalah cek dari masjid-masjid yang benar-benar mengikuti Imam Syafi'i itu seperti apa. Coba cek dari seluruh masjid yang ada. Coba, apakah benar itu pengikutnya Imam Syafi'i? Ingat loh, Imam Syafi'i, bukan Syafi'iyah yang saya katakan itu. Jadi jangan mengumbar seolah-olah Anda pemengkang sudah benar pemahamannya. Enggak. Justru di mata saya Anda salah itu. Barangkali itu dari saya, cuma saya menyampaikan itu saja. Itu. Pentingnya koreksi diri, introspeksi. Apakah yang diucapkan oleh Anda itu benar-benar berangkat dari Imam Syafi'i atau cuma ngibul? Ya. Kalau ngibul, bagaimana bisa sampai pada titik kulminasi kebenaran? Artinya Anda itu hanya menjual ludah setiap hari. Tidak berpikir secara jernih bagaimana
Imam Syafi'i itu sendiri. Coba saya ingin tahu bagaimana Imam Syafi'i itu. Salatnya bagaimana? Zikirnya seperti apa gitu. Kalau bisa Anda mempraktekkan, itu berarti Anda bagus. Sesuai dengan praktekkan lalu sampaikan kepada, oh ini salatnya Imam Syafi'i, baca ini. Sama nggak salatnya kalian dengan Imam Syafi'i? Yang ngaku-ngaku Imam Syafi'i, yo, semuanya tunjukkan. Jangan hanya cerewet di medsos. Demikian dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.